Saudara, kinerja pemerintah di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin masih mendapat apresiasi dari masyarakat. Berdasar survei Litbang Kompas pada Desember 2023, 73,5% publik puas terhadap kinerja pemerintahan. Hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember menunjukkan 73,5% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Tingkat kepuasan ini sedikit turun jika dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2023 yang angkanya mencapai 74,3%. Sementara pada Mei 2023 sebesar 70,1%. Di survei yang sama, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang hukum pada bulan Desember mendapat 58,3%. Turun dibanding bulan Agustus yang angkanya 61,9%. Dan sebelumnya di bulan Mei 2023 angkanya 59%. Lalu apa yang menyebabkan kepuasan publik di bidang hukum ini menurun? Kami akan bahas selepas informasi berikut ini. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam penegakan hukum menurun. Dalam survei yang dilakukan 29 November hingga 4 Desember, menunjukkan tingkat kepuasan publik di bidang hukum pada Desember berada di angka 58,3%. Angka ini turun dibanding bulan Agustus sebesar 61,9% dan sebelumnya di bulan Mei mendapat 59%. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebut putusan MK ikut menyumbang turunnya kepuasan publik terhadap aspek hukum Indonesia. Bisa lihat sebenarnya memang ini sedikit ini ya, citra lembaga MK memang mengalami penurunan yang cukup dalam juga gitu. Jadi memang ada indikasi bahwa apa yang terjadi kemarin terkait dengan ketua MK dan kemudian apa yang muncul diskursus di tengah publik itu bisa jadi turut mempengaruhi menurunnya kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Rangga juga menyebut aspek yang paling banyak mengganjal di hati masyarakat adalah soal korupsi dan jual beli hukum. Publik masih belum melihat hukum berjalan adil di negeri ini. Meski begitu, kinerja pemerintah di tahun terakhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf masih mendapat apresiasi dari masyarakat. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ada di angka 73,5%. Presiden Jokowi merespons kalau hasil survei Litbang Kompas menjadi bahan evaluasi agar terus bekerja lebih baik lagi. Evaluasi pemerintah, evaluasi untuk koreksi kalau ada hal yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena apapun data survei itu data lapangan secara umum, sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk perbaiki yang kurang-kurang karena juga banyak yang masih perlu diperbaiki. Ya. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 73,5% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dari jajak pendapat ini, ada 26,5% responden yang menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2023 sebesar 74,3%. Tim Liputan, Kompas TV. Tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di bidang hukum ada di angka 58,3%, sedikit turun jika dibandingkan hasil survei Agustus yakni 61,9%. Apa yang menjadi faktor penurunan itu? Kami bahas bersama peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dan tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko. Selamat sore Mas Rangga, Pak Joko. Selamat sore Mas Rangga, selamat sore dengan Mbak siapa ini? Dengan Cindy, Joko. Oh Mbak Cindy, oke. Selamat sore Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung Mas Rangga. Bulan Agustus tingkat kepuasan di bidang hukum 61,9%, tapi di bulan Desember turun menjadi 58,9%. Faktor apa yang mempengaruhi penurunan ini? Ya, dari beberapa aspek yang coba kita hitung memang ada beberapa yang paling mendorong. Yang pertama adalah soal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Itu tingkat kepuasannya paling rendah, sekitar 39%. Yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu tingkat kepuasannya juga rendah, tuh 52,9%. Secara longitudinal ya, dalam waktu setahun 2 tahun terakhir, memang dua aspek ini dalam kinerja penegakan hukum itu yang relatif jadi PR, jadi relatif selalu rendah.
Oke, dari faktor-faktor itu ada korupsi, kemudian juga jual beli kasus. Kalau secara kasuistis, kasus apa yang paling besar punya pengaruhnya terhadap kepuasan publik pada penegakan hukum di pemerintahan saat ini? Ya, memang kita tidak ada pendalaman secara khusus ya, Oke, terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi selama masa survei. Namun memang kalau kita lihat citra lembaga hukum itu hampir semuanya rata mengalami penurunan citra, Mbak. Dan ah, termasuk juga MK, MA, Kejaksaan pun mengalami penurunan. Nah, itu juga oke. mungkin ya bisa jadi sinyalemen atau indikasi bahwa apa yang terjadi, dinamika yang terjadi itu juga turut memberikan sumbangsi terhadap tergerusnya ini Hmm. apresiasi terhadap penegakan hukum. Oke, jika ada faktor putusan MK memberikan dampak penurunan terhadap kepuasan publik di bidang penegakan hukum, seberapa besar putusan MK itu mempengaruhi persepsi publik? Nah, ini kita nggak bisa melihat secara satu kasus kemudian dia punya dampak Ya, sebesar itu. aha, Ya. Dalam artian kita memang tidak ada pendalaman khusus. Namun ya. melihat adanya penurunan tadi ya citra lembaga, ya itu bisa jadi tanda juga bahwa memang publik itu merasa ini ada yang salah nih dengan lembaga-lembaga hukum ini. Ya. Gitu. Hmm. Ada yang salah dengan lembaga-lembaga pemerintah. Pak Joko, jadi Ya. evaluasi pemerintah soal menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin gimana nih? Ya, yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih ya Mbak pada komitmen teman-teman Kompas yang selalu memberikan hasil evaluasi melalui survei-survei ini, dan tentu survei itu selalu kami tunggu-tunggu di kantor staf presiden karena dari Ya. survei itu kita bisa tahu di mana kelemahan-kelemahan dan di mana kekurangan yang harus kami penuhi. Nah, terkait memang penurunan dari segi penegakan hukum, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memang ada beberapa peristiwa begitu Mbak yang akhirnya persepsi masyarakat menjadi agak turun begitu. Salah satu di antaranya adalah misalnya penangkapan eh, pimpinan kementerian baik Ya, dari Kominfo maupun Kementerian Pertanian. betul. Kemudian juga ada juga yang terkait penetapan kasus tersangka dari pimpinan KPK dan juga tadi yang disampaikan Mas Rangga terkait putusan MK. Mhm. Posisinya begini, Mbak, terhadap seluruh permasalahan-permasalahan itu, memang ini kan menjadi dualitas begitu. Di satu sisi memang penegakan hukum itu dilakukan terhadap tanpa harus memandang siapapun gitu. Dan ini menjadi komitmen pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan menteri dan juga pimpinan lembaga negara juga kalau memang ada permasalahan hukum harus melalui proses hukum ya diproses secara hukumnya begitu. Mhm. Tetapi di satu sisi ini kan juga dilihat oleh masyarakat adanya permasalahan-permasalahan terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Rangga terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi yang harus ditegaskan bahwa situasi hari ini tentu apa yang disampaikan Kompas itu menjadi masukan kita karena masih ada waktu 10 bulan ke depan Itu tadi. pemerintahan Presiden Jokowi untuk terus melakukan berbagai upaya Oke. terkait tentunya masalah penegakan hukum. Karena kalau Mhm. terkait situasi aspek-aspek yang lain sejauh ini terus menunjukkan hasil-hasil yang positif. Itu Begitu. tadi yang ingin saya tanyakan juga, kurang 10 bulan lagi untuk menutup pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di periode kedua ini. Ternyata penegakan hukum dari persepsi publik turun. Ya. Apa yang kemudian akan dikuatkan oleh pemerintah supaya nanti bisa soft landing dalam penegakan hukum di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini? Ya, setidaknya dalam catatan kami ada dua, Mbak, yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, bagaimana mendorong rancangan undang-undang perampasan aset, begitu, Mhm. Mbak. Ini menjadi salah satu modal utama untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan bahwa memang pemberantasan korupsi itu berjalan dengan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Termasuk juga bagaimana hari ini strategi nasional pemberantasan korupsi, Stranas PK itu juga menjadi salah satu agenda utama yang terus dikuatkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu ini membutuhkan proses, tidak mudah, tetapi ini harus kita lakukan. Apapun konsekuensinya dan risikonya harus kita kawal bersama. Dan pada titik ini sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Kompas yang terus memberikan masukan-masukan positif ini, Mbak Cindy. Mas Rangga, apakah Litbang Kompas juga memotret apa yang menjadi harapan atau keinginan publik dari penegakan hukum di sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang cuma kurang 10 bulan ini, nggak sampai 1 tahun? Ya,
Kurang lebih mungkin itu ya, penekanan yang memang menjadi problem itu harus segera diselesaikan ya, terutama terkait dengan korupsi dan perbaikan kelembagaan mungkin ya. Karena kita lihat juga penurunan Ya. citra lembaga hukum ini cukup mengkhawatirkan, dan kemudian juga kepercayaan terhadap lembaga hukum ini kan juga penting ya, mengingat konteks politik yang sedang berlangsung. Mhm. Begitu Mbak, kurang lebih. Oke, ini yang menjadi potret yang direkam oleh Litbang Kompas terkait dengan bagaimana penegakan hukum soal kasus korupsi dan jual beli kasus. Nah, nanti akan kami perdalam lagi bersama dengan Mas Rangga dan juga Pak Yohanes Joko. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk dijawab. Aku bilang kenapa dua menteri partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya sendirian aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk dijawab. Aku bilang kenapa dua menteri partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya sendirian aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk dijawab. Aku bilang kenapa dua menteri partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya sendirian aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk dijawab. Aku bilang kenapa dua menteri partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya sendirian aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk dijawab. Aku bilang kenapa dua menteri partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya sendirian aja tuh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nomor urut 1 Anies Baswedan menolak menanggapi pernyataan Fahri Hamzah soal wacana mundurnya Menteri PKB dan Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Anies menyebut isu itu tidak level untuk. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di bidang hukum berdasarkan survei dari Litbang Kompas yang angkanya 58,3%, sedikit turun jika dibandingkan pada Agustus yang angkanya mencapai 61,9%. Masih bersama peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dan tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko. Mas Rangga, kalau kita baca dari hasil survei Litbang Kompas bahwa kinerja yang paling banyak disorot publik adalah upaya pemerintah memberantas suap dan jual beli kasus. Turunnya ada sekitar 4,9%. Nah, ini faktor yang paling besar dari penurunan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum. 4,9%. Apa yang bisa didetailkan dari angka ini? Apa maknanya bagi Litbang Kompas dari angka ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas ini, bahwa kinerja yang paling banyak disorot publik adalah upaya pemerintah memberantas suap dan jual beli kasus. Turunnya ada sekitar 4,9%. Nah, ini faktor yang paling besar dari penurunan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum. 4,9%. Apa yang bisa didetailkan dari angka ini? Apa maknanya bagi Litbang Kompas dari angka ini?
Mungkin sederhananya begini ya Mbak ya. Kita melihat dari data tersebut bahwa masyarakat itu mungkin merasa jika hukum itu pada akhirnya bisa di eh, bisa dijual belikan gitu ya. Jadi ada pihak-pihak yang kemudian itu bisa membengkokkan, ada pihak-pihak yang mungkin bisa melewati hukum yang seharusnya ditegakkan itu. Misalnya Oke. itu kesimpulan yang paling clear lah dari situ ya, bahwa tapi yang menariknya begini Mbak, ada juga aspek soal penjaminan perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Ini justru angkanya lumayan tinggi di 55%. Artinya apa? Artinya memang di satu sisi eh, warga itu juga masih merasa ada perlakuan sama ketika misalnya ada kasus-kasus besar, ada kasus-kasus yang melibatkan orang-orang dengan high profile, Ya. itu juga bisa dituntaskan. Namun dalam prosesnya itu ada yang missing nih, ada yang hilang nih. Kok bisa ada kasus di mana hukum itu tidak berjalan gitulah ya Hmm. penyelesaiannya. Tapi di satu sisi lain itu ketika misalnya kasus itu viral atau banyak ada tekanan Ya. massa, akhirnya pemerintah tuh bisa menyelesaikan. Ini missing link yang mungkin perlu untuk dilihat dan diperbaiki Oke. juga oleh pemerintah dalam konteks ini. Pak Joko, apakah ini juga menjadi perhatian dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin? Di sisa 10 bulan ini, masyarakat selalu bilang viral dulu baru ditangani kalau soal penegakan hukum di Indonesia. Ya tentu ini kan menjadi PR kita bersama begitu Mbak, karena kalau kita lihat komitmen penegakan hukum itu sebenarnya menjadi komitmen kita bersama, tetapi tampaknya kalau memang untuk hal-hal tertentu memang itu dianggap kalau belum viral gitu, Ya. itu belum dilakukan. Dan inilah yang selalu menjadi perhatian dari kantor staf presiden Mbak. Kami di kantor staf presiden itu selalu menerima segala bentuk masukan, kritik dan juga pengaduan Mbak terkait berbagai hal, dan itu yang sejauh yang bisa kami coba Baik. selesaikan, kami akan selesaikan. Sejauh yang bisa kami komunikasikan akan kami komunikasikan. Dari yang sudah masuk laporan kepada KSP, konkretnya apa untuk bisa membenahi ini, Pak Joko? Ya, salah satunya adalah penguatan kelembagaan begitu Mbak. Penguatan kelembagaan inilah yang selalu ya, oleh Bapak Kepala Staf Presidenan selalu dikoordinasikan dengan Oke. lembaga-lembaga lain terkait berbagai pekerjaan-pekerjaan yang memang harus segera dibereskan itu. Baik, Mas Rangga, dari survei Litbang Kompas ini kan tidak hanya memotret derajat kepuasan publik, tapi juga mengungkapkan penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Derajat keyakinan publik ini sebelum 74,6%, tapi kini turun menjadi 70,7%. Angka ketidakyakinan membesar dari 25,4 jadi 29,3%. Apa makna dari ketidakyakinan publik ini terhadap pemerintah? Mas Rangga? Iya Mbak, data itu mungkin kita bisa maknai ya ketika masyarakat melihat bahwa sisa pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf ini kan tidak sampai 1 tahun ya. Ya. Tidak terlalu banyak waktu yang tersisa. Kemudian juga kita sedang menjalani sebuah agenda politik besar yang tentu juga menyedot resource pemerintah, menyedot konsentrasi pemerintah juga misalnya. Nah itu yang membuat mungkin masyarakat merasa bisa jadi konsentrasi pemerintah itu ya kan, antara menyelesaikan persoalan yang masih jadi PR ya, dan juga menjalankan agenda besar yang harus jalan dengan maksimal, dengan adil, dengan fair ya. Nah ini yang perlu diyakinkan lagi oleh pemerintah bahwa pemerintah Jokowi Ma'ruf ini komitmen sampai di akhir itu akan menyelesaikan semua program-program, semua janji-janji yang sudah disampaikan. Baik, bagaimana bisa meyakinkan itu Pak Joko, terakhir untuk Pak Joko? Ya, kalau terkait meyakinkan, apalagi di tahun politik ini, itu adalah langkah yang sudah ditunjukkan minimal kami di kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf Kepresidenan itu mengambil satu langkah yang cukup tegas, misalnya kemarin terkait tim tenaga profesional yang memang melakukan ada agenda politik, mereka caleg dan segala macam itu dinonaktifkan, dan juga ada penegasan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu tentang masalah netralitas, imparsialitas dan profesionalitas. Artinya apa Mbak? Kami yang sekarang ini terus ada di kantor staf presiden itu walaupun sisa pemerintahan ini tinggal 10 bulan begitu, ini akan terus diupayakan, kami tetap diminta untuk tidak boleh gasnya tetap harus gaspol gitu Mbak, untuk
menyelesaikan berbagai program-program strategis nasional dan agenda-agenda strategis nasional. Baik, meskipun ada sedikit penurunan, tapi apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin yang kurang 10 bulan ini masih tinggi, ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Terima kasih sekali lagi peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dan tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko sudah berbagi informasi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini.